Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tafsir surah Al-Alaq. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya atau sekali-kali tidak atau sungguh benar bahwasanya manusia itu mereka berbuat tagha, melampaui batas. Kapan itu? An ra'ahu istaghna, yaitu ketika mereka merasa melihat diri mereka ini sudah dalam kondisi yang berkecukupan, kondisi yang mapan dan seterusnya, maka mereka melampaui batas. Tapi kita baca tafsirnya. Qala Allah Ta'ala, Allah tadi mengatakan kalla innal insana la yatgha. Kalla fil Qur'anil Karim taridu ala iddati ma'ani minha. Kata-kata kalla kita banyak sering mendapati di dalam Al-Qur'an kalla. Kalla dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an itu ada beberapa maknanya. Di antaranya antakuna bimakna haqqan kama fi hadhil ayah. Bisa juga makna itu artinya adalah sungguh benar, menekankan suatu kalimat kalla, sungguh benar. Tapi bisa juga kalla itu artinya adalah menolak suatu pernyataan. Biasanya diartikan sekali-kali tidak. Seperti misalnya kemarin kita sampaikan dalam surah Al-Fajr. Ya, dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang manusia, apabila mereka diberikan kelapangan rizki, mereka mengatakan Robbi akraman. Tapi kalau mereka disempitkan rizkinya, mereka mengatakan Robbi ahanan. Maka Allah mengatakan kalla, enggak demikian, sekali-kali tidak seperti itu. Ya, maka kalla bisa bermakna sungguh, kalla juga bisa bermakna tidak. Tapi dalam ayat ini bimakna haqqan, artinya sungguh benar. Yakni annallaha ta'ala yuthbitu hadza itsbatan la miryata fihi. Allah menetapkan perkara ini dengan ketetapan yang pasti, yang tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Suatu kepastian yang Allah tetapkan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, bahwa manusia itu pasti melampaui batas ketika dia dalam kondisi yang berkecukupan. Al-insan huna laisa syakhsan muayyanan. Dalam ayat ini disebutkan al-insan pakai alif lam. Berarti biasanya kalau pakai alif lam itu menunjuk kepada orang tertentu, person tertentu. Tapi ternyata
alif lam di situ maksudnya adalah jenis manusia secara umum. Jadi tidak menunjuk kepada person tertentu. Bal al-muradu al-jins. Yang dimaksud al-insan di sini adalah jenis manusianya. Ya, bukan orang tertentu. Kullu insan min bani Adam, semua manusia dari bani Adam, idza ra'a nafsahu istaghna fa innahu yatgha. Semua manusia dari bani Adam apabila melihat dirinya dalam kondisi yang mapan, berkecukupan, maka dia pasti akan tagha, melampaui batas. Minat tughyan, tagha dari kata at-tughyan wa huwa mujawazatul had. Ya, tughyan artinya adalah melampaui batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Idza ra'a annahu istaghna an rahmatillah tagha wa lam yubali. Ketika dia merasa mapan, merasa cukup, enggak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa enggak butuh dengan rahmat Allah, enggak butuh dengan kasih sayang Allah. Maka pasti dia akan melakukan atau jatuh dalam perbuatan tughyan, melampaui batas, dan dia enggak peduli akan hal itu. Idza ra'a annahu istaghna 'anillahi 'azza wa jalla fi kashfil kurubat wa husulil matlubat sara la yaltafitu ila Allahi wa la yubali. Ketika seseorang melihat bahwa dirinya berkecukupan, ya merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak butuh Allah untuk menghilangkan kesusahan yang ada pada dirinya, dan dia enggak butuh Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin dia sudah kaya, mungkin dia punya segalanya, sehingga dia nggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentang-mentang mungkin dia dokter, maka nggak butuh Allah. Ketika dia sakit nggak butuh Allah, dia merasa cukup dengan kemampuan dirinya. Ya, mungkin mentang-mentang punya rumah sakit, ya, atau mungkin apa misalnya punya BPJS. Nah, iya bisa jadi. Cuman punya BPJS, sombong. Yang merasa nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan apa yang dia miliki. Atau dalam memperoleh apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Dia nggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan kemampuan dirinya untuk menggapai apa yang dia ingin. Oh, tenang, saya kaya raya. Ya, saya bisa mendapatkan ini dan ini meskipun tanpa pertolongan Allah. Ini meskipun nggak diucapkan, tapi ada perasaan seperti itu dalam diri manusia. Ya, kalau diucapkan, ya saya rasa seorang mukmin nggak sampai mengucapkan demikian kan? Ya, saya nggak butuh Allah, saya bisa melakukannya. Kalau dia mengucapkan, nggak mungkin kayaknya. Atau kalaupun mungkin, ya berarti dia ya sangat luar biasa kekufurannya. Tapi di dalam dirinya ada perasaan seperti itu, mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, dan tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sudah seperti ini, la yaltafitu ilallah, dia tidak menoleh kepada Allah. Artinya Allah nggak direken, nggak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'a annahu istaghna bis-sihha nasiyal marad. Hasilnya, kalau dia merasa cukup dengan kesehatan yang dia miliki, maka dia lupa rasanya sakit. Ya, dia lupa kalau Allah suatu saat tiba-tiba bisa memberikannya sakit. Oh, tenang, saya ini rajin olahraga, saya makannya teratur, istirahat teratur, saya nggak akan sakit. Lupa kalau Allah sangat mungkin mampu untuk menjadikannya sakit. Wa idza ra'a annahu istaghna bisyab' nasyal ju'. Kalau dia merasa cukup dengan kondisinya yang kekenyangan, makanan berlimpah, maka dia akan melupakan rasanya lapar. Ya, dia akan lupa dengan rasanya lapar, seakan-akan tidak mungkin dia lapar. Idza ra'a annahu istaghna bil kiswah nasyal 'ari. Kalau dia merasa cukup dengan kondisinya, dia memiliki banyak pakaian, ya tinggal milih, tinggal beli, rusak tinggal buang, tinggal beli lagi, maka dia akan lupa rasanya tidak memiliki pakaian. Wa hakadha fal insanu min tabi'atihi at-tughyan wa tamarrud mata ra'a nafsahu fi ghina walakin hadha yakhruj minhul mu'min. Demikianlah manusia secara umum. Tabiatnya memang tughyan, tabiatnya dia itu melampaui batas. Ketika memandang bahwa dirinya sudah
berkecukupan. Itu tabiat manusia. Tapi tabiat manusia ini tidak berlaku bagi orang manusia yang beriman, bagi seorang mukmin. Tabiat yang satu ini tidak berlaku bagi seorang mukmin. Ya, sebagaimana tabiat manusia yang lain, laki-laki tabiatnya ya punya kecenderungan kepada wanita. Ya, punya keinginan-keinginan syahwaniyah. Ya, keinginan-keinginan syahwat kepada wanita yang dia lihat. Namun itu tidak berlaku bagi seorang mukmin, dalam artian bukan nggak pengen, tapi dia menahan diri jangan sampai melampaui batasannya. Li'annal mu'min la yara annahu istaghna 'anillahi tarfata 'ain. Kenapa orang mukmin tidak berlaku? Tabiat yang satu ini nggak berlaku bagi seorang mukmin, karena seorang mukmin dia memandang bahwasanya dirinya itu tidak cukup, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa berkecukupan dirinya itu. Bahkan sekejap mata, sekejap mata, kedipan mata, itu dia merasa bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin bisa dia tidak membutuhkan Allah walaupun hanya sekejap mata. Makanya kita diajarkan sebuah doa, wala takilna ila anfusina tarfata ain, atau wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau bebankan kepadaku, ya jangan kau bebankan kepadaku semua kehidupan ini. Jangan kau bebankan itu kepadaku meskipun hanya sekedip mata saja. Ya, dibebankan kepada manusia hanya sekedip mata nggak mau. Fahuwa daiman muftaqirun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin itu senantiasa fakir, merasa butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia sudah kaya raya, meskipun dia orang yang paling sehat, meskipun dia serba berkecukupan, tetap dalam dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu rabbahu kulla hajah. Dia senantiasa meminta kepada Allah di setiap kebutuhan-kebutuhannya, meskipun itu kebutuhan yang sepele. Contoh misalnya, ketika kita mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang sepele lah. Pernah nggak kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, ya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan hal itu? Kita mungkin minta tolongnya kepada Allah kalau menghadapi perkara-perkara yang besar, berat. Tapi perkara-perkara yang ringan, pakai sendal misalnya, atau pakai baju, atau mungkin berkendara, atau mungkin apalah perkara yang ringan, mungkin seorang akan berpikir, nggak perlu, saya sendiri bisa kok. Ya, saya sendiri bisa. Nanti kalau yang berat-berat, baru saya minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ini nggak boleh. Perkara kecil ataupun perkara berat, wajib seorang mukmin itu merasa miskin, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dia mengandalkan dirinya sendiri, meskipun itu perkara sepele. Ya, pakai sendal, bisa, isok kok langsung ngatik sendal. Anak sih muda sih, sehat kok. Lupa dia kalau Allah jadikan dia stroke, bisa? Ya, bisa pakai sendal. Hatta pakai sendal yang itu merupakan perkara yang ringan, nggak bisa dia. Ya, maka seorang mukmin dia senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Yalja wa yalja'u ilaihi 'inda kulli makruh. Seorang mukmin senantiasa bergantung kepada Allah setiap kali dia mendapatkan perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ya, dia serahkan kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yara annahu in wakalahu Allahu ila nafsihi wakalahu ila dha'fin wa ajzin wa auratin. Seorang mukmin memandang, meyakini bahwa apabila Allah menyerahkan beban hidup manusia tersebut kepada si manusia ini, Allah serahkan bebannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin ini meyakini bahwa Allah telah menyerahkan kepada sesuatu yang lemah, sesuatu yang cacat, ya, sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Paham maksudnya ya? Ya, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, artinya urusan dirimu sendiri. Allah tidak memberikan pertolongan kepada manusia. Maka seorang mukmin ketika ini terjadi, dia memandang Allah menyerahkan ini kepada makhluk yang lemah, yang cacat, yang tidak bisa apa-apa. Wa annahu la yamlik li nafsihi naf'an wala dharran. Karena manusia itu tidak memiliki
tidak kuasa atas dirinya untuk mendatangkan yang manfaat ataupun yang mudarat. Hadza huwal mu'min. Inilah seorang mukmin. Lakinnal insan min haitsu huwa insan min tabi'atihi tughyan. Namun pembicaraan ayat ini yaitu manusia dari sisi dia tabiatnya sebagai manusia. Maka manusia dari sisi tabiatnya secara asal yaitu tadi dia merasa apabila berkecukupan dia melampaui batas. Hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, inna aradna samawati wal ard apa sih dalam surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah katakan di sini manusia itu secara asal zalim dan jahil. Ya, secara asal dia itu zalim dan jahil, tidak memiliki ilmu. Ini tabiat secara asal penciptaan manusia. Namun orang yang beriman tidak termasuk di dalamnya. Ya, orang-orang yang beriman tidak termasuk di dalamnya. Tsumma qala azza wa jalla muhaddidan hadza taghiyah inna ila rabbikar ruj'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam lagi kepada orang yang tagha, orang yang melampaui batas ini. Allah berikan ancaman lagi, inna ila rabbikar ruj'a. Ingat, sesungguhnya engkau wahai manusia yang tughyan, manusia yang melampaui batas, ingatlah bahwa engkau sesungguhnya akan kembali kepada Rabbmu. Kepada Rabbmu lah engkau akan kembali. Ai al-marja', yakni mahma taghaita wa alauta wastakbarta wastaghnaita fa inna marja'aka ila Allah azza wa jalla. Maksudnya adalah kembalimu kepada Allah meskipun engkau itu melampaui batas, meskipun engkau sombong, meskipun engkau merasa besar, meskipun engkau merasa cukup dengan kekayaanmu, meskipun itu tetap saja ujung-ujungnya kau nanti akan kembali kepada Allah. Ya, urusan-urusanmu, semua perkara-perkaramu itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala tabaraka wa ta'ala, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Ghasyiyah, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah iyabahum, yaitu marja'ahum, tempat kembali mereka kepada kami, yaitu kepada Allah. Wa idza kana al-marja' ila Allah fi kulli al-umuri fa innahu la yumkin li ahadin an yafirra min qada'illahi abadan. Kalau tempat kembali itu, kembalinya manusia itu kepada Allah, maka enggak mungkin manusia bisa keluar dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan potensinya sehingga dia enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini gak mungkin bisa keluar dari ketetapan Allah. Dia mengandalkan kemampuan dirinya untuk melakukan apa-apa yang dia kerjakan tanpa disertakan Allah di dalamnya, merasa cukup dengan potensi dirinya. Dia berhasil atau tidak, kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kembalinya kepada Allah. Wa idza wala min thawabillahi wa adli wa qawluhu inna ila rabbikar ruj'a rubbama naqulu innahu a'am minal wa'idi wat tahdid, yakni annahu yashmalul wa'id wat tahdid. Kata beliau, ayat ini itu bisa juga dimaknai secara umum. Ya, bisa juga dimaknai secara umum, yakni berlaku baginya ancaman kepada orang yang tagha tadi untuk dia kembali kepada Allah, atau untuk dia mengingat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusannya itu Allah yang menentukan. Wa yashmal ma huwa a'am fayakunul ma'na anna ila Allahi al-marja' fi kulli syai'in fil umuri syar'iyyah at-tahakum ilal kitabi was sunnah. Atau bisa juga dimaknai inna ila rabbikar ruj'ah, sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Nah, tempat kembali ini dibagi menjadi dua, yaitu kembali dalam urusan kauniyah dan kembali kepada Allah dalam urusan syar'iyah.
Maksudnya dalam urusan kauniyah ini adalah yaitu takdir-takdir tadi, ketetapan-ketetapan Allah. Nah, manusia ini kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kerjakan, hasilnya itu kembali kepada Allah yang menentukan. Ini namanya apa tadi? Kauniyah. Demikian juga syar'iyah, secara syar'i yaitu secara hukum. Hukum-hukum syariat itu juga harus dikembalikan kepada Allah. Seperti misalnya disebutkan di sini at-tahakkum ilal kitabi was sunnah, yaitu berhukum, mengembalikan hukum kepada Al-Qur'an dan sunnah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara syar'i, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga masih masuk dalam tafsir ayat ini. Inna ila rabbika ruja'ah. Ya, ar-ruja'ah baik secara kauni ataupun secara syar'i. Fala ruju'a lil 'abdi illa ilallah. Maka tidak ada tempat kembali bagi seorang hamba, baik secara syar'i ataupun secara kauni, tidak ada tempat kembali seorang hamba kecuali kepada Allah. Kullul umur tarji' ila Allah azza wa jalla. Semua perkara kembalinya kepada Allah. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Hatta ma yahsulu bainan nasi minal hurub wal fitan wasyururi fa innallaha huwal ladzi qaddaraha. Ini kembali secara kauni. Apa yang terjadi di antara manusia, baik itu peperangan, ya fitnah yang terjadi, keburukan-keburukan yang terjadi, itu Allah yang mentakdirkannya. Allah yang mentakdirkan semua keburukan-keburukan yang ada. Jadi jangan dikatakan kebaikan itu Allah yang mentakdirkan, tapi kalau keburukan manusia yang mentakdirkan. Ini keliru. Akidahnya siapa ini? Hah? Akidahnya siapa itu? Kalau keburukan itu manusia yang menentukannya. Tapi kalau kebaikan, baru Allah yang mentakdirkannya. Akidahnya Al-Qadariyah. Nah, itu akidahnya Al-Qadariyah. Mereka meyakini bahwa kebaikan Allah yang mentakdirkan. Tapi kalau keburukan, kemaksiatan, Allah tidak mentakdirkan, manusia sendiri yang menciptakan takdir itu. Makanya kata para sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi? Mirip dengan majusi. Karena orang-orang majusi mengatakan kalau itu kebaikan, cahaya itu diciptakan oleh kebaikan diciptakan oleh Tuhan cahaya. Ya, oleh cahaya. Tapi kalau keburukan itu diciptakan oleh Tuhan kegelapan. Seakan-akan mereka memiliki dua pencipta. Padahal tidak. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama Allah yang menciptakannya. Namun bukan berarti ketika Allah mentakdirkan keburukan, bukan berarti Allah cinta dengan keburukan itu. Namun yang dicintai oleh Allah adalah apanya? Akibatnya, dampaknya. Itu yang dicintai Allah. Tapi kalau keburukannya nggak dicintai sama Allah, ya fulan ditakdirkan dia bermaksiat kepada Allah. Benar, itu Allah yang mentakdirkannya. Jangan dikatakan itu yang mentakdirkannya manusia. Tidak, Allah yang mentakdirkan maksiat itu. Bukan Allah melarang maksiat. Kenapa ditakdirkan maksiat itu? Kalau Allah melarang, harusnya nggak usah ditakdirkan. Oh, yang ditakdirkan sama Allah maksiatnya, namun yang dicintai sama Allah adalah dampaknya, ya, hikmahnya dari maksiat itu. Maksiatnya tetap dibenci sama Allah. Ya, ini sering kita umpamakan dengan apa? Operasi amputasi. Ya, kalau antum ini ingat, kita sering umpamakan dengan amputasi. Amputasi nggak disukai. Ya, dokter ketika melakukan amputasi itu nggak suka dia. Pasiennya apalagi nggak senang dengan amputasi itu, sesuatu yang tidak disukai. Tapi dilakukan sama dokter karena yang diinginkan apanya? Hasilnya, dampaknya. Amputasinya nggak disukai. Allah mengatakan walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kata Allah, seandainya Allah berkehendak, maka sungguh tidak akan saling membunuh-bunuh, tidak akan saling berperang
tidak akan mereka ini saling berperang setelah datang kebenaran atas mereka, setelah datang penjelasan atas mereka. Namun mereka berselisih. Ya, mereka berselisih. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, yakni seandainya Allah mentakdirkan, mereka tidak akan saling berperang. Namun Allah yaf'al ma yurid. Allah melakukan apapun yang Dia inginkan. Ya, Allah itu fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun yang Dia inginkan. Tentu semua perbuatan Allah ada hikmah di dalamnya. Ya, ada kebaikan di dalamnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan makhluk yang sifatnya itu syarrun mahd. Secara total buruk semua itu enggak ada. Yakni apa yang Allah takdirkan itu enggak ada yang sifatnya buruk secara total, itu enggak ada. Pasti ada, kalau enggak baik secara total, atau dia buruk dari satu sisi dan baik dari sisi yang lain. Nah, ini dua kemungkinannya. Apa yang Allah tetapkan itu, kalau enggak yang pertama baik secara total, atau yang kedua baik dari satu sisi dan buruk dari sisi yang lain. Yang sering kita tantang, coba sebutkan takdir Allah atau makhluk Allah, intinya yang Allah ciptakan, ketetapan Allah yang sifatnya itu elek kabeh. Dari segala sisi, teko ngarep, teko mburi, kanan kiri, elek kabeh. Gak ada kebaikannya. Sebutkan satu saja contohnya. Kalau ada, antum minta apa saja selama ana mampu ana kasih. Ya. Antum minta apa saja selama ana mampu ana kasih. Syaitan, iblis, syar min wajah. Iblis itu buruk dari satu sisi, tapi ada kebaikan dari sisi yang lain. Dampaknya syaitan, dampaknya iblis, yaitu ketika seorang digoda oleh syaitan, dia jatuh dalam kemaksiatan. Ketika seorang jatuh dalam kemaksiatan, maka ada namanya apa? At-taubah, taubat. Nah, taubat ini dicintai enggak? Dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dengan adanya iblis, adanya syaitan, ada orang-orang kafir, ada ahli maksiat, ada ahli bid'ah. Maka dengan adanya orang kafir, ahli maksiat, ahli bid'ah, maka ada namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itulah kaum muslimin menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini hikmah-hikmahnya. Ini kebaikan-kebaikannya, meskipun secara zatnya iblis atau syaitan ini khair atau syar secara zatnya. Tapi li ghairihi, karena dampaknya, maka itu khair. Itu kebaikan. Karena tidak ada ketetapan Allah, perbuatan Allah yang syarrun mahd, yang murni jelek, itu enggak ada. Pasti ujung-ujungnya khair. Ya'lamu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hikmahnya apa? Ada sebagian yang mengetahui apa hikmahnya, tapi ada juga yang disembunyikan hikmahnya apa. Ya kan? Ada ketetapan Allah, kita yakini itu baik, kita yakini itu ada hikmahnya, namun terkadang kita nggak tahu apa hikmahnya itu. Yang kita ketahui adalah apapun yang Allah takdirkan pasti apa? Pasti baik, pasti ada hikmah gitu. Ya, pasti baik ini nanti jangan antum nunjuk baiknya kepada zatnya. Ya, jangan antum langsung tunjuk kepada zatnya. Misalnya ada orang yang berzina, terjadi perzinahan. Ya, terjadi perzinahan, berarti itu ditakdirkan nggak? Iya, berarti itu ditakdirkan, Allah mentakdirkan. Nah, tadi kita katakan itu pasti baik. Jangan langsung nunjuk kepada zat perzinahannya. Ya, tapi kita katakan bahwa itu baik dari sisi apa? Hikmahnya, dari sisi hikmahnya. Loh, apa hikmahnya fulan berzina kok baik? Iya, ada hikmahnya. Cuman terkadang kita tahu, terkadang kita nggak tahu. Ya.
Bisa saja hikmahnya itu buat dia, pelaku zinanya itu, atau hikmahnya itu dirasakan oleh orang lain. Dampak kebaikannya itu orang lain yang merasakannya. Ya. Nggak perlu kita cari-cari hikmahnya apa, diteliti, melakukan riset. Nggak perlu. Ya cukup bagi kita apa yang Allah takdirkan itu pasti ada kebaikan di situ. Entah kebaikannya itu secara zatnya atau kebaikannya itu secara dampaknya. Idzan inna ila rabbika ruj'a yakunu fiha tahdidun li hadzal insan alladhi tagha hina ra'a nafsahu mustaghniyan an rabbih. Maka jadilah ayat ini inna ila rabbika ruj'a itu semacam ancaman kepada manusia yang tagha tadi, yang melampaui batas ketika dia merasa cukup, merasa sombong dengan dirinya, enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ancaman bagi dia. Wa fiha aidan ma huwa ashmal wa a'am wa huwa annal marja' ila Allah taala fi kullil umur. Dan yang lebih luas dari itu pemahaman ayat ini bahwa tempat kembali manusia itu pasti kepada Allah, baik perkara-perkara yang syar'i atau perkara-perkara yang kauni, semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat berikutnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, tidakkah engkau melihat seseorang yang mencegah? Ya, tidakkah kau perhatikan seorang yang mencegah? Mencegah apa? Abdan idza shalla, mencegah seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Kata beliau, yakni akhbirni an hali hadzal rajul wa ta'jab min hali hadzal rajul alladhi yanha 'abdan idza shalla. Maksud dari ayat ini adalah kabarkan kepadaku tentang kondisi seseorang di mana kau takjub dengan orang ini, dengan kondisi orang ini, yaitu ketika dia menghalangi seorang hamba ketika dia sholat. Fafil ayat nahi wa manhi. Dalam ayat ini perhatikan ada yang mencegah dan ada yang dicegah. Siapa yang mencegah dan siapa yang dicegah? Kata beliau, fannahi huwa taghiyatu Quraisyin Abu Jahal. Yang mencegah orang salat di sini adalah yaitu taghutnya Quraisy. Ya, Fir'aunu Quraisy, Fir'aunnya Quraisy yaitu Abu Jahal. Wa kana yusamma fi Quraisyin Abul Hakam. Dahulu dia di kalangan bangsa Quraisy dia dijuluki sebagai Abul Hakam, bapak yang bijaksana, bapak kebijaksanaan lah. Li'annahum yatahakamuna ilaihi wa yarji'una ilaihi faghtarra bi nafsihi. Karena orang-orang Quraisy itu berhukum dengan Abu Jahal ini. Kalau ada perselisihan, kalau ada hal-hal yang tidak mereka ketahui, mereka tanyanya kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal solutif orangnya. Ya, dan juga mereka kalau ada dikembalikan kepada Abu Jahal. Kalau ada perselisihan kembalikan kepada Abu Jahal. Nah, gara-gara ini faghtarra bi nafsihi, dia tertipu dengan itu semua, merasa dirinya ini serba berkecukupan, merasa dirinya ini sombong karena dibutuhkan sama manusia. Ya, wa syaraqa bil Islam wa mata 'alal kufri kama huwa ma'ruf. Maka dia kufur, keluar dari Islam, atau dia kafir, membenci Islam, memerangi Islam, dan dia mati di atas kekufuran sebagaimana yang sudah diketahui. Hadzal rajul, orang ini Abu Jahal ini, sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Jahlin bidda tasmiyatihim iyahu Abul Hakam. Dia dijuluki oleh Nabi dengan Abu Jahal, bapaknya goblok, bapaknya kebodohan, lawan dari julukan aslinya dia, yaitu Abu Al-Hakam. Wa ammal manhi fahuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwal abd. Sedangkan yang dicegah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencegah, yaitu Abu Jahal yang mencegah, dan yang dicegah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang disebut abdan dalam ayat ini. Ya, dia yang disebut dengan abdan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Abdan di sini maksudnya adalah Nabi. Maka Nabi disebut sebagai seorang hamba. Itu juga pemuliaan kepada Nabi.
Allah tidak mengatakan ara'aital ladzi yanha nabiyan idza shalla atau rasulan idza shalla. Enggak, tapi Allah mengatakan abdan, seorang hamba. Ini bukan merendahkan Nabi ya. Justru ketika Nabi disebut abdan, itu adalah kemuliaan bagi Nabi. Banyak ayat-ayat di mana Nabi SAW itu juga disebut sebagai hamba. Ya, disebut dengan sifatnya sebagai hamba. Seperti dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, lailan, di malam hari. Maksudnya siapa hambanya di sini? Nabi SAW. Ya, maka Nabi disebut Rasul, juga dipanggil dengan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Ya, dipanggil juga dengan Rasul, dipanggil juga dengan dengan hamba. Abdan idza shalla. Abu Jahal qila lahu inna Muhammadan yusalli 'indal Ka'bati amaman nas yuftinun nasa wa yasudduhum an asnamihim wa alihatihim. Jadi kisahnya, ada seorang yang berkata kepada Abu Jahal, laporan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, sesungguhnya Muhammad melaksanakan sholat di Ka'bah. Ya, sholat di dekat Ka'bah. Dilihat sama orang-orang, dilihat sama manusia di situ. Maka ini bikin fitnah, menjadikan fitnah bagi manusia. Nanti orang-orang Quraisy itu terhalangi, gara-gara perbuatan Muhammad ini, mereka terhalangi dari menyembah berhala-berhala mereka dan menyembah sesembahan-sesembahan mereka. Famarra bihi dzata yaumin wa huwa sajidun fanahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun akhirnya berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang sujud, sedang salat. Maka ketika itu Abu Jahal melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di situ. Waqala, Abu Jahal mengatakan, laqad nahaituka falimada taf'al. Wahai Muhammad, kau kan sudah tak larang sholat di sini, kok masih tetap kau mengerjakan sholat di sini? Fantaharahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraja. Maka dia pun mencaci Nabi. Ya, dia pun apa istilahnya, bukan memarahi, mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang Nabi untuk sholat di situ. Ya, maka Nabi pun meninggalkan dia, nggak digubris, dan Nabi pun pulang. Tsumma qila li Abi Jahal innahu ay Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma zala yusalli. Kemudian berapa hari setelahnya dikatakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, ini Muhammad ini sih salat aja di situ. Tetap dia salat di situ. Faqal, maka Abu Jahal mengatakan, wallahi la in ra'aituhu la ata'anna unuqahu biqadami wala a'firanna wajhahu biturab. Demi Allah, Abu Jahal bersumpah dengan nama Allah. Ini nggak mengherankan memang. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal ini memang, atau orang-orang Quraisy ini memang masih ada tauhid dalam diri mereka. Ya, sebatas tauhid ar-rububiyah, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, pemilik, penguasa, dan seterusnya. Makanya kalau lihat Abu Jahal ngomong kayak gini, itu nggak mengherankan. Karena di sisi yang lain mereka juga bersumpah dengan nama berhala mereka, Wallat, Wal Uzza. Mereka juga bersumpah dengan nama sesembahan mereka. Ini namanya syirik. Ini namanya syirik itu gitu. Di satu sisi dia menyembah Allah, tapi di sisi yang lain dia beribadah, serahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini namanya syirik, kongsi. Ya kan, namanya syirik itu bukan secara total menyembah berhala, nggak nyembah Allah sama sekali. Ini sudah kafir, sudah nggak usah disebutin. Syirik itu adalah ketika kau menggabungkan antara penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada selain Allah. Ya, syirik itu terjadi pada orang-orang yang nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik terjadi pada orang-orang yang menyembah Allah, tapi di satu sisi dia beribadah kepada selain Allah. Nah, dalam bahasa Arab syirik diambil dari kata-kata asyraka yusyriku, isyrakan, yakni artinya musyarakah, kerjasama, kongsi, partner, mitra. Kalau dalam bahasa Arab, kalau di Arab dan di Saudi sana, perusahaan itu disebut dengan syirkah. Ya, disebut dengan syirkah. Apakah itu maksudnya ini perusahaan syirik kepada Allah? Ya, harusnya pemiliknya ini ditahdzir. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi.
Enggak, syirkah di situ artinya adalah ada mitra, ada partner, kongsi, yaitu ketika mendapatkan keuntungan maka dibagi, ya hasilnya dibagi kepada pemilik-pemilik saham tersebut. Nah sama dalam agama disebut syirik karena dia membagi ibadah. Sebagian ibadah diberikan kepada Allah, tapi sebagiannya diberikan kepada selain Allah. Itu syirik. Maka jangan dianggap syirik itu cuman yang nyembah berhala secara total, nggak nyembah Allah sama sekali, itu baru syirik. Tapi kalau masih nyembah Allah, maka nggak boleh dikatakan syirik. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya apa? Yang membongkar syubhatnya orang-orang musyrikin, Kashfus Syubuhat. Ya, dibantah sama beliau dalam kitabnya Kashfu Asy-Syubuhat. Tapi kata dia, demi Allah, kata Abu Jahal, seandainya aku melihat Muhammad sholat di situ, sungguh aku akan letakkan kakiku ke lehernya, aku akan injak lehernya dengan kakiku, dan aku akan apa, diguyang. Kok diguyang sih? Bukan disiram, pakai pasir kok. Kalau dilempar batu, ya segitulah, antum tahu ya. Ditaburkan, ya, aku akan taburkan wajahnya Muhammad dengan tanah, dengan pasir. Falamma ra'ahu dzata yaumin sajidan tahtal Ka'bah wa aqbala alaihi yuridu an yabirra bi yaminihi wa qasamihi. Suatu ketika Abu Jahal melihat beneran ini Muhammad, Nabi SAW sedang sholat di Ka'bah, maka dia pun bangkit. Dia menghampiri Nabi untuk melaksanakan sumpahnya tadi. Yang tadi dia nyebut sumpah itu kan, wallahi, demi Allah. Dia mau melaksanakan sumpahnya. Lamma aqbala alaihi wajada bainahu wa bainahu khandaqan minan nar wa ahwalan azimah. Tapi ketika dia berjalan menuju Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat jarak antara dia dengan Nabi ada parit yang besar. Ditampakkan di hadapannya ada parit yang besar. Yang parit ini berisi api. Ketakutan luar biasa dia. Fanaqasa ala aqibaihi wa ajaza an yasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ngacir, enggak jadi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak jadi melaksanakan sumpahnya. Hadzal abdul ladzi yanha 'abdan idza shalla yata'ajjab min halihi kaifa yaf'alu hadza. Inilah seorang yang Allah singgung dalam ayat ini, yang mencegah seorang hamba ketika sholat, yang mencegah seseorang ketika sholat. Bagaimana bisa dia melakukan hal tersebut? Walihada jaa fi akhiril ayat alam ya'lam bi annallaha yara. Makanya di ayat setelahnya Allah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Wahai Abu Jahal, tidakkah kau tahu bahwa Allah itu melihatmu? Ya, tidakkah kau tahu bahwa Allah melihatmu? Tidaklah manusia ini tahu bahwa Allah melihatnya. Tapi ini kemudian dari sisi bahasa, ya. Atau kata beliau, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ya, ini ayat setelahnya. Alam ya'lam bi annallaha yara, itu nanti. Setelahnya, ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah kau tahu, atau bagaimana apabila hamba ini yang kau cegah dari sholat ini, dialah yang di atas petunjuk, dialah yang di atas kebenaran. Akhbirni ayyuhal mukhatib atau mukhatab in kana hadha sajid Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal huda fa kaifa tanhahu anhu. Bagaimana kalau misalnya hamba yang kau larang sholat ini ternyata dialah yang di atas jalan petunjuk, dialah yang di atas jalan kebenaran. Au amara bit taqwa, atau dialah yang memerintahkan untuk bertakwa, dia yang mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Qala ba'dul mufassirin au huna bimakna al-waw, yakni wa amara bit taqwa, walakinna sahih annaha ala babiha litanwi', yakni ara'aita in kana 'alal huda fima fa'ala minas sujudi was shalah au amara ghairahu bit taqwa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit taqwa bila syak fa huwa salihun bi nafsihi muslihun li ghairihi. Kata sebagian ulama ahli tafsir, ada kata-kata au. Au di sini artinya atau. Tapi kata sebagian ahli tafsir, au di situ artinya wow dan. Ara'aita in kana 'alal huda
Au amara bittaqwa artinya wa amara bittaqwa. Ya, tapi kata sebagian ulama yang lain, enggak, biarkan au, yaitu atau, yaitu untuk variasi. Ya, variasi. Tidakkah kau lihat hamba yang kau cegah dari sholat ini? Bagaimana jadinya kalau dia yang di atas petunjuk? Atau bagaimana jadinya kalau dia mengajak orang lain kepada takwa, mengajak orang lain berbuat baik? Kenapa kau cegah dia dari sholat? Ya, ini khilaf yang nggak berarti. Karena memang Nabi SAW itu araita in kana 'alal huda. Dia di atas petunjuk, berarti dia itu baik. Ya, dia ini soleh, baik. Dirinya sendiri ini, Nabi ini secara dirinya sendiri, secara zatnya soleh, baik. Karena dia 'alal huda. Au amara bittaqwa. Nah, ini muslih, memperbaiki orang lain. Makanya di sini disebut Nabi itu salihun li nafsihi. Nabi itu dirinya baik, muslihun li ghairihi, dan memperbaiki orang lain. Nah, cukup baik tapi juga memperbaiki orang lain. Tapi kemudian tinggal berapa menit? 5 menit. Ayat setelahnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu ketika dia mencegah Muhammad, mencegah Nabi melaksanakan sholat ini, apakah dia nggak tahu kalau Allah ngelihat perbuatannya itu? Ya, ini pembahasannya panjang karena nanti insya Allah akan kita sangkut pautkan dengan pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah melihat atau Allah mengetahui. Allah memiliki sifat melihat dan Allah memiliki sifat mengetahui atau mendengar dan yang semisal dengannya. Ada perbedaan ketika Allah menegaskan bahwa Dia melihat, tapi itu ditujukan kepada orang mukmin, dengan ketika Allah menegaskan Dia melihat tapi ditujukan kepada orang kafir. Ini ada perbedaan. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, ini ya kurang lebih sama maknanya, tapi ditujukan kepada orang beriman, maka maksudnya adalah Allah senantiasa menolong, Allah senantiasa mendukung orang tersebut, menolong orang, memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Seperti Allah ketika mengatakan kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha, Allah mengatakan idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Allah mengatakan qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Berangkatlah menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Kata Musa dan Harun, ya Allah, sesungguhnya kami takut kalau Fir'aun ini berbuat melampaui batas kepada kami, mendolimi kami. Maka Allah katakan la takhafa, ojo wedi, jangan takut. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku senantiasa mendengar dan melihat. Nah, mendengar dan melihat di sini itu maksudnya adalah mendukung, senantiasa memberikan kekuatan kepadamu, ya, senantiasa mensupportmu, melindungimu, wahai Musa dan Harun. Tapi kalau ini diucapkan kepada orang kafir, maka maksudnya itu ancaman kepada dia. Bukan malah kabar gembira, enggak, tapi itu ancaman kepada dia. Alam ya'lam annallaha yara. Tidakkah kau tahu bahwa Allah itu melihat? Ini ditujukan kepada orang kafir, berarti ancaman, perbuatan saya ini dilihat Allah. Berarti ada apanya nanti? Ada balasannya, ada siksanya. Ya. Sama seperti seorang bos misalnya bilang sama pegawainya, ya, sesungguhnya aku senantiasa mengawasimu dari CCTV. Ya, kalau dia mengucapkan itu kepada karyawan yang baik, ya, maka karyawan yang baik ini dia karyawan yang baik ini dia nggak merasa rugi ketika dia berbuat kebaikan tanpa ada bos di situ, karena dia tahu bos akan senantiasa melihatnya. Kalau bos sudah melihatnya, berarti dia akan diberikan bonus nanti gajinya, ya, karena kau senantiasa aku awasi. Tapi kalau itu dikatakan kepada karyawan yang males, karyawan yang mokong, nakal dan seterusnya, aku melihatmu. Nah, itu ancaman, ya, ancaman. Kalau sampai kau terlihat melakukan kecurangan dan yang lainnya, maka
tak pecat misalnya, tak potong gajimu dan seterusnya. Ya, baik, ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.